pengasuhan keperawatan gawat darurat pada pasien trauma kepala, dada, dan luka bakar. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kami yang terdiri dari Amanda Yusni, Golda Nurfadira, Citra Mutiara, Unika, Sipteni Albarah, dan yang terakhir ada Este Nurhaifa. Apa sih trauma itu? Trauma adalah luka cedera fisik lainnya atau cedera fisiologis akibat gangguan emosional yang hebat. Trauma kepala, trauma capitis, adalah cedera mekanik yang secara langsung maupun tidak langsung mengenai kepala yang mengakibatkan luka di kulit kepala, fraktur tulang tengkorak, robekan selaput otak, dan kerusakan jaringan otak itu sendiri, serta mengakibatkan gangguan neurologis. Bagaimana penyebabnya? Yang pertama ada trauma tajam. Trauma oleh benda tajam dapat menyebabkan cedera setempat dan menimbulkan cedera lokal. Dan yang kedua ada trauma tumpul. Trauma oleh benda tumpul dan menyebabkan cedera menyeluruh, difusi. Adapun klasifikasinya, yaitu yang pertama ada trauma kepala ringan. Pada trauma kepala ringan, umumnya pasien memiliki GCS 13-15. Selain itu juga terjadi amnesia kurang dari 30 menit, disertai pusing beberapa jam hingga beberapa hari. Yang kedua ada trauma kepala sedang. Pasien dengan trauma kepala sedang memiliki GCS 9-12. Pasien memiliki penurunan kesadaran selama 30 menit sampai 24 jam. Pasien juga mengalami trauma sekunder dan gangguan neurologis sekunder. Dan yang terakhir ada trauma kepala berat. Pasien dengan trauma kepala berat memiliki GCS 3-8. Pasien kehilangan kesadaran lebih dari 24 jam sampai berhari-hari, terdapat cedera sekunder, kontusio, fraktur tengkorak, perdarahan, dan atau hematoma intrakranial. Adapun beberapa manifestasi klinis, yang pertama ada cedera kepala ringan, sedang disertai dengan disorientasi ringan, sakit kepala atau nyeri di kepala, amnesia post-traumatik, mual dan muntah, gangguan pendengaran yang kedua, cedera kepala sedang berat disertai dengan edema pulmonal, kejang infeksi, tanda hemiasi otak, hemiparase, dan gangguan akibat saraf kranial. Adapun pemeriksaan diagnostik terdiri dari ke-1 CT scan, ke-2 foto tengkorak atau kranium, ke-3 MRI, ke-4 laboratorium, ke-5 cerebral angiografi, ke-6 X-ray, ke-7 BAR, ke-8 PET, dan yang terakhir CSF and lumbal pungsi. Adapun penata laksanaannya, yang pertama posisi kepala ditinggikan 30 derajat. Yang kedua, bila perlu dapat diberikan manitol 20%, perhatikan kontraindikasi. Yang ketiga, pertahankan CPP 70-95 mmHg. Yang keempat, pertahankan ICP 5-15 mmHg. Yang kelima, berikan analgetik dan bila perlu dapat diberikan sedasi jangka pendek. Yang keenam, pada kasus resiko tinggi infeksi akibat fraktur basis krani, fraktur terbuka profilasis antibioka sesuai dosis. Yang ketujuh, pencegahan infeksi, pneumonia, dan dekubitus. Yang kedelapan, gastrointestinal, pemasangan NGT untuk pemberian obat dan nutrisi. Dan yang terakhir, diklofenak sodium, pasien dengan trauma capitis tertutup cenderung mengalami koagulopati akut. Adapun proses keperawatannya yaitu, yang pertama ada pengkajian. Pengkajian terdiri dari primer dan sekunder. Yang kedua ada diagnosa keperawatan. Yang ketiga ada intervensi keperawatan. Yang keempat ada implementasi keperawatan. Dan yang terakhir ada evaluasi keperawatan. Apa sih trauma dada itu? Trauma dada adalah abnormalitas rangka dada yang disebabkan oleh benturan pada dinding dada yang mengenai tulang rangka dada, pleura paru-paru, diafragma ataupun isi mediastinal, baik oleh benda tajam maupun tumpul yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan. Adapun klasifikasinya yaitu, yang pertama ada trauma tajam, terdiri dari pneumotoraks terbuka, open pneumotoraks, hematoraks, trauma trakeobronkial, kontusio paru, ruptur diafragma, trauma mediastinal, dan yang kedua ada trauma tumpul, terdiri dari tension pneumotoraks, trauma trakeobronkial, flail chest, ruptur diafragma, trauma mediastinal, dan fraktur kosta. Bagaimana penyebabnya? Adanya tension pneumotoraks, hematorak, open pneumotoraks, tamponat pericard, dan flail chest. Ada beberapa manifestasi klinis. Yang pertama ada tension pneumotoraks, terdiri dari inspeksi dengan ada jelas di dada, ekspansi, vena jugularis distensi membesar, deviasi trakea, napas sesak, auskultasi dengan suara napas menjauh atau bahkan tidak terdengar pada sisi yang cedera, perkusi dengan hipersonor karena terjadi penumpukan udara, ansitas, dan sianosis. Yang kedua ada open pneumotoraks, terdiri dari inspeksi dengan ada lubang di dada, napas sesak, ekspansi dada tidak simetris, auskultasi dengan suara napas menjauh atau tidak terdengar perkusi dengan hipersonor, dan nyeri pada lokasi yang cedera. Yang ketiga flail chest, terdiri dari ekspansi dada tidak simetris, terlihat nyeri pada saat bernapas, tampak adanya usaha bernapas sehingga udara tidak masuk secara adekuat ke paru-paru, dan sianosis atau shock. Yang keempat ada hematoraks, terdiri dari inspeksi dengan ada jejas di dada, ekspansi dada tidak simetris, napas sesak, shock, takipneu.
Auskultasi dengan suara napas menjauh atau tidak terdengar. Perkusi dengan redup atau dullness karena adanya penumpukan cairan. Dan pada WSD darah yang keluar cukup banyak dari WSD. Dan yang kelima, ada tempone perikard, terdiri dari distensi vena jugularis, auskultasi bunyi jantung redup dan jauh, adanya tanda-tanda shock, trauma tajam di daerah perikardium, atau yang diperkirakan menembus jantung, gelisah, pucat, keringat dingin, peka jantung melebar, bunyi jantung melemah, terdapat tanda-tanda tekanan pulse yang paradoksikal, ECG terdapat voltase rendah seluruh lead, dan perikardiosentesis keluar darah. Adapun pemeriksaan penunjang terdiri dari yang pertama ada radiologi, eks-foto toraks, 2 arah, PA, AP, dan lateral. Yang kedua ada gas darah arteri, JDA, mungkin normal atau menurun. Yang ketiga ada torasentesis, menyatakan darah, cairan serosanguinosa. Yang keempat hemoglobin, mungkin menurun. Yang kelima PaCO2 kadang-kadang menurun. Yang keenam PaO2 normal, menurun. Yang ketujuh saturasi O2 menurun, biasanya. Yang kedelapan toraksentesis, menyatakan darah, cairan. Yang ke-9, bila pneumotoraks 30% atau hematotoraks ringan, 300 cc, terap simptomatik, observasi. Yang ke-10, bila pneumotoraks 30% atau hematotoraks sedang, 300 cc, drainase cavum pleura dengan WSD, dianjurkan untuk melakukan drainase dengan continuous suction unit. Yang ke-11, pada keadaan pneumotoraks yang residif lebih dari 2 kali, harus dipertimbangkan torakotomi. Dan yang ke-12, pada hematotoraks yang masif, terdapat perdarahan melalui drain lebih dari 800 cc, segera torakotomi. Adapun penata laksanaan dalam medis, yang pertama tension pneumothorax, pengurangan tekanan rongga pleura dengan cara needle thorakas intesis, yak, kedua open pneumothorax, menutup lubang pada dinding dada yang dilanjutkan dengan ventilasi tekanan positif. Yang ketiga flail chest, untuk mengatasi respiratory distress dengan tindakan oksigenasi adekuat dan relaksasi atau mengurangi rasa nyeri. Yang keempat hematorak, koreksi masalah ventilasi dan sirkulasi. Oksigen konsentrasi tinggi, serta pemberian shock. Yang kelima tamponade perikard, tindakan pertolongan korban dengan perikardiositis yang dilakukan oleh dokter. Dan penata laksaan dalam keperawatan, yang pertama pemberian oksigen, yang kedua perawatan 2BSD, yang ketiga mendorong berkembangnya paru-paru, yang keempat perhatikan keadaan dan banyaknya cairan suction, yang kelima suction harus berjalan efektif, dan yang keenam perawatan selang dan botol WSD, bull of drainage. Adapun proses keperawatannya yaitu, yang pertama ada pengkajian. Pengkajian terdiri dari primer dan sekunder. Yang kedua ada diagnosa keperawatan. Yang ketiga ada intervensi keperawatan. Yang keempat ada implementasi keperawatan. Dan yang terakhir ada evaluasi keperawatan. Apa itu luka bakar? Luka bakar, kombustio, adalah kerusakan pada area kulit akibat benda panas atau dingin. Pada saat terjadi luka bakar, jika tidak cepat diatasi, maka dapat menyebabkan kerusakan kulit yang fatal dan juga dapat membahayakan atau mengancam nyawa seseorang. Bagaimana sih penyebabnya? Yang pertama, luka bakar termal adalah luka bakar yang disebabkan oleh api atau minyak panas. Yang kedua, luka bakar listrik, yaitu luka bakar yang disebabkan oleh arus listrik, api dan ledakan. Yang ketiga, luka bakar kimia adalah luka bakar yang disebabkan oleh kontak dengan asam atau basa. Dan yang keempat, luka bakar radiasi, yaitu luka bakar yang disebabkan oleh paparan sumber radioaktif. Klasifikasi pada luka bakar terdiri dari: yang pertama, kedalaman luka bakar menurut tingkat keparahannya. Yang kedua, derajat keparahan luka bakar dengan luka bakar ringan, luka bakar sedang, dan luka bakar yang buruk. Dan yang ketiga, luas luka bakar dewasa dengan tungkai atas 9%, kepala ke leher 9% TBSA, tungkai 9% bawah, dan depan belakang 18%, alat kelamin hingga perineum 1% TBSA. Pada anak-anak memiliki luas permukaan tubuh yang relatif lebih besar di daerah kepala dan leher yang diimbangi dengan luas permukaan yang relatif lebih kecil di tungkai bawah. Dan pada bayi, memiliki 21% di bagian kepala dan leher, sekitar 13% di bagian kaki, dan secara bertahap mendekati orang dewasa seiring bertambahnya usia. Adapun manifestasi klinisnya yaitu, yang pertama ada grade 1 dengan lesi epidermal yang membuat kulit menjadi kering, memerah, nyeri dari sedang sampai berat tanpa jaringan parut. Yang kedua ada grade 2 dengan rusaknya daerah kulit bagian epidermis sampai dermis berupa lecet dan pembengkakan subkutan, luka berwarna merah, lembab dan mengkilat, dan terasa nyeri. Dan yang ketiga ada grade 3 dengan rusaknya semua lapisan kulit, tidak rasa nyeri, luka berwarna merah putih dan abu-abu kehitaman, terlihat kering, lapisan yang rusak tidak akan sembuh dengan sendirinya. Adanya pemeriksaan penunjang terdiri dari: yang pertama pemeriksaan DL, darah lengkap, yang kedua periksa HB, hemoglobin, yang ketiga, leukosit, meningkat karena merupakan reaksi radang. Yang keempat, GDA, gas darah arteri, untuk mendeteksi dugaan cedera jalan napas. Yang kelima, elektrolit serum. Yang keenam, natrium dalam urin, lebih dari 20 MEq per liter, berarti kelebihan cairan. Kurang dari 10 metal, berarti dehidrasi.
Yang ke-7, alkali fosfat. Yang ke-8, glukosa serum. Yang ke-9, serum albumin. Yang ke-10, B1 atau kreatinin. Peningkatan menunjukkan penurunan aliran atau fungsi darah ginjal, tetapi kreatinin dapat meningkat karena kerusakan jaringan. Yang ke-11, loop, aliran volume, memberikan penilaian non-invasif terhadap dampak atau luasnya cedera. Yang ke-12, EKG, dan yang terakhir, fotografi luka bakar. Adapun penata laksanaannya dengan pertolongan pertama luka bakar termal, kelembapan, api, air panas, dan lain-lain, terdiri dari meminta bantuan, menilai lokasi kecelakaan, mengevakuasi bahaya, memeriksa korban, menghentikan luka bakar, dan mendinginkan dan menutupi luka bakar dengan perban. Adapun penata laksanaannya, yang pertama, pertolongan pertama, luka bakar listrik. Harus terlebih dahulu mematikan listrik, bahan bakar kemudian dikeluarkan dari tubuh korban dan diganti dengan handuk bersih untuk mengurangi resiko kontaminasi luka dan menjaga suhu tubuh untuk mencegah hipotermia. Jika cedera disebabkan oleh sengatan listrik, Anda tidak dapat menggunakan pengobatan rumahan seperti mentega, lemon, karena dapat menyebabkan kerusakan jaringan tambahan. Yang kedua, pertolongan pertama luka bakar kimia, alkali. Pasien dengan luka bakar kimia harus dipindahkan ke area yang terlindung dari paparan bahan kimia, pakaian yang terkontaminasi harus dilepas, pertolongan pertama untuk luka bakar kimia harus dicuci dengan air mengalir atau cairan steril, dan penting untuk memastikan tidak ada bahan kimia yang masuk ke organ vital seperti mulut, hidung, mata, dan telinga. Adapun proses keperawatannya yaitu, yang pertama ada pengkajian. Pengkajian terdiri dari primer dan sekunder. Yang kedua ada diagnosa keperawatan. Yang ketiga ada intervensi keperawatan. Yang keempat ada implementasi keperawatan. Dan yang terakhir ada evaluasi keperawatan.